Halo boy, selamat datang di channel Cerita Santuy yang akan menemani kalian untuk melewati hari-hari yang indah tentunya di Cerita Santuy. Tapi sebelum lanjut, yuk sama-sama subscribe. Oke boy, kita gas. Mohon maaf teman-teman, kita baru ada kesempatan untuk upload lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih untuk teman-teman yang setia menunggu upload dari kami. Oke, kita lanjut. Episode ke-12. Tut tut tut. Telepon terputus sepihak. Pangeran menatap layar yang menghitam. Kekasihnya ngambek lagi karena lagi-lagi dia menolak ajakannya. Merebahkan tubuhnya di atas kasur, pandangannya menerawan, menatap plafon warna putih dengan lampu cukup besar di tengahnya. Kok rasanya beda ya? Ngomong sendiri, mengelus dadanya. Ada perasaan yang berbeda di dalam hati. Lalu dia sangat bahagia saat bersama Intan. Berbalasan chat, ngedate bareng, bahkan tiap hari selalu pengen bareng Intan. Baru kemarin rasa jenuh itu muncul, merasa tertekan tak lagi bebas. Seneng gak seneng sih aku menikmatinya. Lamunannya buyar mendengar suara Yuna. Segera beranjak membuka pintu balkon. Yuna berdiri mepet ke pagar pembatas. Tangannya memegang HP yang nempel di telinga. Rambut panjangnya terlihat sangat mempesona saat tertiup angin. Memilih tetap berdiri, bersandar pintu dan menyilakan kedua tangan di depan dada. Terdengar tawa kecil dari Yuna. Jadi sekarang Yuni ketua kelas. Jeda sebentar. Hahaha, lucu juga ya. Kalian jahil banget. Pangeran mengerutkan kening, mencoba berpikir siapa Yuni. Teman sekelasnya nggak ada yang bernama Yuni. Matanya membulat mengingat seseorang. Nggak salah pilih. Pasti itu lagi teleponan sama si bucin, batinnya. Segera pangeran beranjak, berjalan mendekati Yuna, berdiri tepat di sampingnya, lalu ikut nyimak seseorang yang ngobrol di telepon. Janji deh, suara seorang lelaki. Ya, aku tunggu ya. Berteriak karena terkejut. Ada pangeran di sampingnya, menaruh ponsel di dada. Israel, kamu ngagetin. Pangeran tetap diam, gak menanggapi, langsung nyelonong masuk ke kamar Yuna. Duduk di meja belajar, membaca beberapa tulisan Yuna yang ada di buku. Enggak, udah dulu ya. Besok kita lanjutin lagi. Gak perlu nunggu jawaban dari Arga. Yuna segera mematikan telepon, berlari nyusul suaminya ke dalam kamar. Kamu ngapain sih masuk kamarku? Sembarangan. Ajari bahasa Inggris dong. Nilai matematika gue rendah banget. Ungkapnya tanpa menatap Yuna. Fokus lihatin buku tulis Yuna di atas meja. Bukannya pacar kamu itu kakak kelas ya? Minta ajarin dia kan bisa. Ketus Yuna mendudukkan pantat di tepi ranjang. Pecik. Dia mana bisa, ujian aja nyari contekan, merasa gerah. Yuna ngambil ikat rambut dan mengikat rambutnya asal. Membuat wajah terlihat makin imut, cemberut saat matanya beradu dengan mata pangeran. Ambil bukumu sana, kita belajar bareng. Pangeran tersenyum, beranjak keluar kamar melalui pintu balkon. Tak begitu lama, masuk lagi ke kamar Yuna membawa tas sekolahnya, mengeluarkan buku tulis dan pulpen, lalu duduk dengan nyaman di samping Yuna. Menatap istrinya yang serius ngerjain soal-soal. Ada rasa senang yang sulit dijelaskan saat menatap wajah manis di sampingnya ini. Iseng ngambil ponsel dan memfoto keseriusan Yuna. Israel, katanya mau belajar. Kok malah nyuri foto sih, dasar jahat. Mulut itu selalu aja cemberut, bahkan tak pernah tersenyum untuknya. Lo asik sendiri, gue kan gak ngerti mau ngerjain yang mana, mengelah. Desis Yuna menegadakan tangan. Buku paket kamu mana? Merogoh tasnya ngambil buku yang sampulnya warna hijau.
Yuna meraih buku yang diberikan pangeran, membolak-balikkan buku dengan sangat heran. Ini baru ya? Masih bagus, kelihatan banget kalau belum pernah dibuka. Pangeran nyengir, emang gak pernah dikebuka sedikit pun. Yuna menggelengkan kepala. Kamu ngapain sih kalau ke sekolah? Pacaran doang, gak penting banget. Kasihan papa kamu. Kerja dari pagi pulang malam, duitnya cuma kamu habisin, gak guna gitu. Ngomel sendiri sambil membuka buku paket pangeran. Kamu tuh beruntung banget tahu. Aku dulu ya, harus tetap ada di peringkat 1 kalau mau tetap lanjut sekolah. Belum lagi mikirin beli bukunya. Harga 65.000 itu ngumpulin duitnya seminggu lebih. Menepuk kepalanya sendiri. Kenapa jadi cerita ke kamu? Udah ah. Ini kamu kerjain yang ini. Menunjuk yang dia maksud. Pangeran masih menatap wajah Yuna dengan serius. Ada rasa kasihan saat mendengar sekilas tentangnya. Tuk. Yuna memukul kepala pangeran dengan pensil yang ia pegang. Jangan liatin aku kayak gitu. Beneran aku culek loh. Ancamnya dengan kesal. Pangeran diam tak menanggapi, membuka buku tulisan dan menatap buku paket. Keningnya berkerut. Mendekatkan buku agar lebih leluasa membacanya. Rafathar memiliki 5 celana, 7 kemeja, dan 4 buah topi. Banyak cara agar Rafathar dapat memakai berbagai celana, kemeja, dan topi. A24, B120, C48, D140, E55. Menggaruk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal. Melirik Yuna yang sibuk mencoret-coret buku. Kenapa? Tanya Yuna tanpa menatap pangeran. Ini soal nomor 1, gue nggak ngerti jawabannya 48. Masih nggak noleh ke pangeran. Pangeran tambah natap Yuna dengan serius. Lo kenal Rafa? Yuna hentiin aktivitasnya. Rafa siapa? Balas natap pangeran. Ini yang punya celana, baju dan topi. Menunjuk soal yang nomor 1 tadi. Yuna cemberut, kembali memukul kepala pangeran dengan pensil. Serius, Israel. Kalau nggak bisa serius, balik aja ke kamarmu sana. Ayolah, nanya serius juga. Kalau nggak kenal, kenapa bisa tahu kalau Rafa punya 48 cara? Tahunya dari siapa? Yuna kembali menatap suaminya. Menatapnya lekat. Memang tak ada gurat bercanda dari wajahnya. Apa iya? Suamiku seon ini, batinnya. Kamu serius nggak sih? Tanya Yuna dengan serius. Pangeran ngangguk. Gue nggak tahu makanya nanya ke lo. Yang Yuna membuat nafas kasar. Sini aku ajari cara ngerjainnya. Mepet ke Yuna. Mulai serius mendengarkan setiap penjelasan yang keluar dari mulut istrinya. Paham belum? Tanya Yuna, kemudian sedikit menoleh untuk menatap wajah pangeran. Pangeran balas menatapnya. Saling tatap itu terjadi lagi. Jarak yang sangat dekat membuat wajah mereka merasakan sapuan nafas dari keduanya. Hangat yang menciptakan sensasi yang berbeda. Melihat bibir mungil itu, pangeran menelan ludah dan tercekat di tenggorokan. Lama-lama, pangeran makin mendekatkan wajahnya, sehingga jarak di antara mereka hanya berpisah seberapa senti saja. Karena merasa kesulitan bernafas, Yuna membuka sedikit mulutnya, membuat pangeran makin merasa pengen. Pluk! Pangeran menipuk kening Yuna pelan, membuat mata Yuna melotot karena terkejut. Ada nyamuk di kening lo nih. Nunjukin nyamuk yang udah gepeng dan ada sedikit darahnya. Usai makan malam, Yuna diajak Mama pergi menghadiri acara kawan lamanya. Nih pakai baju yang ini. Mama mengulurkan dress berbahan waffle berwarna abu tua. Yuna menerima, masuk ke kamar mandi dan memakai dress itu. Dress sebatas lutut yang tanpa lengan yang sangat pas di tubuh mungil Yuna. Berkali-kali Mama tersenyum, gemas melihat Yuna. Kamu cantik banget. Nah, kalau kayak gini pangeran makin suka sama kamu. Mendudukkan Yuna di depan meja rias. Yuna cuma diam, nurut aja sama yang dilakuin Mama.
mengikat sedikit rambut Yuna di belakang, lalu membiarkan terurai dengan bebas. Menggoles lipstik tipik berwarna pink soft di bibir ranum Yuna. Beres, Mama mau ganti baju dulu. Kamu tungguin di ruang tamu ya. Yuna tersenyum tipis, ngangguk sebagai jawaban. Kembali menatap pantulannya di cermin, tersenyum sendiri. Aku cantik banget ya. Kalau aja bapak sama ibu lihat, pasti mereka seneng banget, batinnya. Menatap pintu balkon yang tak tertutup gorden. Ada banyak bintang di langit sana. Yuna beranjak berjalan menuju balkon, berdiri menghadap ke langit luas. Tersenyum menatap beberapa bintang di langit sana. Pak, Bu, lihat Yuna enggak? Lalu tersenyum sendiri. Yuna cantik kan? Matanya berkaca-kaca. Yuna kangen, pengen dipeluk, mengambil nafas dalam, lalu menghembuskan pelan. Saat sudah dandan cantik, nggak mungkin akan nangis. Gue bisa peluk kok. Suara yang membuat Yuna jingkat kaget. Segera berbalik badan, pangeran ada di belakangnya. Rentangkan kedua tangan, siap memeluk Yuna. Yuna mengerucutkan mulut, modus, melangkah meninggalkan pangeran. Tapi sialnya, si kaki keseleo. Wide gaze setinggi 7 cm, sigap. Pangeran menangkap tubuh Yuna yang oleng. Kejadian saling tatap itu terjadi lagi. Diam untuk beberapa menit, pangeran tersenyum jahil. Satu tangan terulur menagih dress dari bagian bahu. Tali BH-nya kelihatan, bisiknya sambil nyengir. Yuna melotot, mendorong tubuh pangeran. Gak lagi peduli pangeran yang tertawa karena berhasil membuat pipinya memerah. Mengambil tas dan segera keluar kamar. Masuki kafe yang lumayan mewah. Mama membantu Yuna turun dari mobil. Yuna mengamati sekeliling. Wajah kagum itu sangat terlihat. Mama tersenyum kecil. Ayo masuk, ajaknya. Yuna mencekal dengan Mama. Mah, Yuna takut. Kening Mama berkerut. Takut kenapa? Aku takut nanti malu-maluin Mama. Mama kembali tersenyum mengelus lengan Yuna. Gak akan sayang. Kamu tetap aja di samping Mama. Jangan jawab pertanyaan teman-teman Mama kalau kamu ragu untuk menjawabnya. Yuna menghembuskan nafas. Berkali-kali, sungguh merasa sangat grogi. Ini pertama kali dia berada di tempat elit super mewah. Mama menggandeng tangan Yuna. Beberapa mata mulai menatap ke arahnya. Terutama para wanita-wanita sosialita berpenampilan modis dengan tas branded dan beberapa perhiasan yang menempel di tubuhnya. Jeng Dina, seru salah satu dari beberapa wanita. Dina tersenyum, menarik tangan Yuna menuju ke arah para wanita itu, menyelami satu persatu dan duduk di sebelah wanita yang memanggilnya tadi. Wanita yang usianya sudah berada di angka 40, tapi karena perawatan yang mahal, wajahnya masih terlihat sangat muda. Kirain Jeng Dina ngajakin pangeran. Si wanita ini menepuk paha Dina. Pangeran sibuk Jeng. Sebentar lagi kan ujian tengah semester. Harus ada kenaikan nilai. Kalau enggak papanya bisa marah. Balas Mama dengan senyum yang ramah. Wanita modis ini melirik Yuna. Yuna yang merasa hanya sedikit tersenyum sambil menundukkan kepala. Ini siapa Jeng? Ini namanya Ayuna. Anakku juga. Mama menatap Yuna. Nak, kenalin. Ini Tante Indri. Temannya Mama saat sekolah SD dulu. Yuna mengulurkan tangan dengan ramah. Indri menjabat tangan Yuna. Yuna tante, ya ampun cantik banget kamu. Tante gemes lihat lesung pipi kamu. Pengen cubit rasanya. Lalu tertawa kecil. Intan gak ikut Jeng? Tanya Dina kemudian. Intan ada kegiatan belajar bareng teman-temannya. Dia juga bentar lagi UN. Jeng sibuk banget akhir-akhir ini. Jeng, setauku anakmu cuma Sultan sama Pangeran. Kok ada cewek juga? Salah satu di antara mereka menimbrung. Dina tersenyum menanggapi. Anak angkatku Fat. Kemarin pas main ke Jogja, aku bawa dia sekalian ke Jakarta. Wanita bernama Fatma ini tersenyum, mengangguk ngerti dan melempar senyum ke Yuna. Tak begitu lama, acara peresmian kafe milik Bu Indri ini dimulai. Mulai dari acara pembuka dan selanjutnya ke acara inti.
pemotongan pita dan tumpeng. Setelahnya acara makan-makan yang begitu ramai para pengunjung. Seorang gadis cantik nan seksi memasuki kafe. Intan langsung menghampiri mamanya yang sedang ngobrol bersama rekan bisnis. Sayang, udah selesai belajarnya. Sambut maminya dengan sangat bangga. Ini anaknya Bu Indri. Ya, ini anak saya yang kedua. Menatap Intan sesaat. Tan, kenalin, ini Om Kemo, rekan bisnis mami. Canggung. Intan menjabat tangan Kemo. Kemo tersenyum menyeringai, serasa mendapat angin segar. Cantik sekali anakmu ini, Bu Indri. Pengen banget jadiin dia mantuku. Tanggapan dari Kemo yang sengaja ingin mengikat Intan. Indri tertawa kecil. Rasa bangga yang makin meninggi itu membuat sangat bahagia. Bu, ada Pak Raja yang ingin bertemu. Seorang pelayan wanita menghampiri. Saya tinggal sebentar ya, Pak Kemo. Indri membungkukkan sedikit badan, berlalu meninggalkan Kemo dan Intan. Kemo tersenyum, membalas, membungkukkan sedikit badannya, menatap Intan dengan tatapan liciknya. Aku tunggu di basement. Sekarang yang cantik, mencuil pipi Intan dengan menggoda. Intan menepisnya kasar. Enggak. Kamu mau? Aku menceritakan semuanya sama mamimu. Lalu tertawa jahat dan segera berjalan keluar dari tempat acara. Intan memejamkan mata, membuang nafasnya dengan kasar, berjalan mengikuti Kemo keluar dari acara. Merasa penasaran, Yona membuntuti Intan, mengendap-endap mirip maling yang takut ketahuan. Sret. Tangan Intan ditarik dengan cepat oleh Kemo, memepetnya di pintu mobil. Dengan cepat pula, lelaki seumuran papinya itu mencium bibir Intan dengan penuh nafsu. Tangannya tak diam, bergerilya di dada Intan yang terbilang cukup montok. Om, hentikan, pinta Intan lirih, takut jika ada yang mendengar dan melihat perbuatan mereka. Puaskan aku, Intan, pinta Kemo. Jangan gila, Om, kencan kita cukup satu malam itu. Berusaha menghentikan tangan Kemo yang terus meremas payudaranya. Yuna menelan ludah dengan susah payah. Ada yang basah di bawah sana. Badannya terasa lemas dan matanya tak berkedip. Untuk pertama kali ia melihat adegan dewasa. Aku puas dengan permainanmu di atas ranjang, baby. Suaranya terdengar memburu, menciumi lekuk leher Intan dengan penuh nafsu. Om, hentikan, rengek Intan lagi. Kali ini tangan Kemo mulai menyibak sebatas paha yang digunakan Intan, menelusupkan tangan ke dalam sidi dengan sangat lincah. Om, jangan Om. Melumat kembali bibir tebal milik Intan. Suara desak-desakan dari permainan tangan Kemo memenuhi basement yang sangat sepi. Lutut Intan mulai terasa melemas saat ada sesuatu yang akan keluar dari organ intimnya. Bukan boneka. Ponsel Yuna di dalam tas berdering, lupa men-silent. Kemo dan Intan menoleh ke arah datangnya suara. Mata Intan melotot sangat terkejut saat mendapati Yuna tengah berdiri menatap ke arahnya.